Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang program linear, khususnya pemodelan matematika. Yuk simak video ini hingga akhir ya. Apa sih program linear itu? Program linear adalah metode matematika yang digunakan untuk menentukan keputusan terbaik, misalnya keuntungan terbesar atau biaya terkecil, tetapi tetap memperhatikan batasan atau kendala yang ada. Jadi, dalam program linear, kita belajar menerjemahkan masalah sehari-hari ke dalam bentuk matematika. Selanjutnya ada model matematika. Nah, model matematika itu adalah bentuk penerjemahan masalah nyata ke dalam simbol dan bentuk matematika. Berarti model matematika itu cara mengubah soal cerita menjadi bentuk matematika, misalnya dengan variabel, pertidaksamaan, dan fungsi tujuan. Jadi, kalau soal cerita adalah bahasa sehari-hari, maka model matematika adalah bahasa simbol yang memudahkan kita untuk menganalisis masalah. Selanjutnya ada komponen model matematika dalam program linear. Ada 4 komponen utama. Yang pertama ada variabel keputusan. Biasanya itu dinyatakan dengan X dan Y yang menunjukkan apa yang ingin dicari. Yang kedua ada fungsi kendala, yaitu batasan-batasan dalam soal yang ditulis dalam bentuk pertidaksamaan linear. Yang ketiga ada fungsi tujuan atau fungsi objektif, yaitu fungsi yang ingin dimaksimumkan atau diminimumkan. Bentuk umumnya yaitu Z sama dengan AX plus BY. Dan yang keempat, syarat non-negatif, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, karena jumlah barang atau kegiatan tidak mungkin negatif. Berikutnya ada langkah membuat model matematika. Nah, langkahnya itu dimulai dari memahami soal dengan cermat, pahami permasalahannya. Setelah itu kita buat pemisalan, misalnya X untuk barang pertama dan Y untuk barang kedua. Lalu kita ubah batasan-batasan pada soal menjadi pertidaksamaan. Setelah itu kita tulis fungsi tujuannya. Dan terakhir jangan lupa menambahkan syarat non-negatif. Supaya lebih jelas, sekarang kita masuk ke contoh soal berikut. Sekarang kita masuk ke soal pertama. Di sini ada soal, di sebuah kampung batik, seorang pengrajin membuat dua jenis kain, yaitu batik tulis dan batik cap. Setiap lembar batik tulis membutuhkan 3 meter kain mori, sedangkan setiap lembar batik cap membutuhkan 2 meter kain mori. Persediaan kain mori yang tersedia tidak lebih dari 120 meter. Selain itu, setiap lembar batik tulis membutuhkan 4 paket pewarna alami dan setiap lembar batik cap membutuhkan 2 paket pewarna alami. Persediaan pewarna alami yang tersedia tidak lebih dari 100 paket. Jika banyak batik tulis dinyatakan dengan X dan banyak batik cap dinyatakan dengan Y, maka model matematika yang tepat adalah. Nah, untuk soal ini kita misalkan X sebagai banyak batik tulis dan Y sebagai banyak batik cat. Sekarang kita bisa lihat pada tabel, pada baris kain mori, batik tulis membutuhkan 3 meter dan batik cap membutuhkan 2 meter. Sedangkan persediaan maksimalnya yaitu 120 meter. Jadi kita dapat pertidaksamaannya itu 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 120. Lalu pada baris pewarna alami, batik tulis membutuhkan 4 paket dan batik cap itu 2 paket. Dengan persediaan maksimalnya 100 paket, maka diperoleh 4X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 100. Karena jumlah produksi tidak mungkin negatif, kita tambahkan syarat X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Sekarang kita masuk pada soal berikutnya.
Di sini ada pada sebuah festival kuliner Nusantara, seorang penjual menyiapkan dua menu yaitu sate ayam dan nasi uduk. Setiap porsi sate ayam membutuhkan 1 kilogram beras dan 2 potong ayam. Setiap porsi nasi uduk membutuhkan 2 kilogram beras dan 1 potong ayam. Persediaan beras yang tersedia tidak lebih dari 40 kilogram, sedangkan persediaan ayam yang tersedia tidak lebih dari 60 potong. Jika banyak porsi sate ayam dinyatakan dengan X dan porsi nasi uduk dinyatakan dengan Y, maka model matematika yang tepat adalah, pada soal ini, X kita misalkan sebagai banyak porsi sate ayam dan Y sebagai banyak porsi nasi uduk. Dari tabel, terlihat bahwa sate ayam membutuhkan 1 kilogram beras dan nasi uduk membutuhkan 2 kilogram beras. Sementara persediaan beras maksimalnya itu 40 kilogram. Maka model pertamanya kita dapat X tambah 2Y kurang dari sama dengan 40. Berikutnya, dari persediaan ayam, sate ayam membutuhkan 2 potong dan nasi uduk 1 potong, dengan total maksimalnya itu 60 potong. Jadi pertidaksamaan keduanya adalah 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 60. Tambahkan juga syarat X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nah, selanjutnya ada soal ketiga, di mana sebuah sanggar budaya membuat dua jenis kerajinan, yaitu wayang kulit dan topeng kayu. Setiap wayang kulit membutuhkan 3 jam waktu ukir dan 2 jam waktu finishing. Setiap topeng kayu membutuhkan 2 jam waktu ukir dan 2 jam waktu finishing. Waktu ukir yang tersedia tidak lebih dari 120 jam, dan waktu finishing yang tersedia tidak lebih dari 90 jam. Jika banyak wayang kulit dinyatakan dengan X dan banyak topeng kayu dinyatakan dengan Y, maka modal matematika yang tepat adalah, sekarang kita misalkan X sebagai banyak wayang kulit dan Y sebagai banyak topeng kayu. Setiap wayang membutuhkan 3 jam dan setiap topeng 2 jam. Dengan waktu maksimalnya itu 120 jam. Maka kita peroleh 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 120. Lalu pada waktu finishing, masing-masing membutuhkan 2 jam dengan batas maksimalnya 90 jam. Maka diperoleh 2X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 90. Terakhir, tambahkan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya, soal keempat, yaitu sebuah kelompok perajin kain tradisional membuat dua jenis kain, yaitu tenun ikat dan songket. Setiap lembar tenun ikat membutuhkan 2 gulung benang dan 2 jam penggunaan alat tenun. Setiap lembar songket membutuhkan 4 gulung benang dan 1 jam penggunaan alat tenun. Persediaan benang yang tersedia tidak lebih dari 160 gulung, sedangkan waktu menggunakan alat tenun yang tersedia tidak lebih dari 100 jam. Jika banyak tenun ikat dinyatakan dengan X dan banyak songket dinyatakan dengan Y, maka model matematika yang tepat adalah, untuk contoh soal terakhir ini kita misalkan X sebagai banyak tenun ikat dan Y sebagai banyak songket. Pada tabel, kita bisa masukkan tenun ikat membutuhkan 2 gulung benang dan songket 4 gulung benang. Sedangkan persediaan maksimalnya yaitu 160 gulung. Jadi pertidaksamaan pertamanya itu adalah 2X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 160. Lalu untuk waktu alat tenun, tenun ikat membutuhkan 2 jam dan songket 1 jam, dengan waktu maksimalnya 100 jam. Maka diperoleh 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 100. Terakhir, tambahkan syarat non-negatif, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nah, jadi pada program linear, kita mulai dari memahami soal cerita, kemudian membuat pemisalan dengan variabel, menyusun kendala dalam bentuk pertidaksamaan, menuliskan fungsi tujuan, dan menambahkan syarat non-negatif. Dengan langkah-langkah yang teratur seperti ini, soal cerita pasti akan lebih mudah diubah ke model matematika.
Pada video berikutnya kita akan lanjut membahas cara penyelesaian masalah dan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Terima kasih, semoga bermanfaat.